kita dihadapkan dengan air, misalnya kita perlu dengan air. Ini sama saja dengan kita itu bicara tayamum, tapi di sini kita melimpah ruah air. Ya nggak pernah praktek kan itu. Sama saja membahas ini. Kita bahas sesuci dengan batu, padahal kita banyak air, nggak pernah praktek kan itu. Coba di padang pasir kan. Ya semua untuk pengetahuan saja, nggak apa-apa. Walayat ro'a alaihi akhor. Hanya untuk orang anyar alih ngatasin najis. Yang ketiga, tidak najis tidak kecampuran sesuatu yang baru, yang anyar teko kan nggak boleh, tidak bisa. Contoh apa? Contoh misalnya najis itu kecampuran, kecampuran kencing, kecipratan, terperciki kencingnya sendiri, nggak bisa. Jangan sampai kecampuran sesuatu yang baru, jangan sampai. Ya hanya itu saja, murni itu yang keluar itu. Wala yujamiza sofhat tahu. Lan yang to orang ngliwati apa najis ing kiwa tengene bolongane dubure wong. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah najis itu tidak sampai kemudian melewati sekitar lubang belakang dari seseorang itu. Hanya tadi seperti apa? Yumpor manggona kono kuwi ya. Dia sampai keluar melebar. Nah, sofhat tahu itu batasannya seberapa kan? Kita mungkin bertanya-tanya. Batasan untuk sofhat tahu atau kiwa tengah kanan kiri dari lubang dubur itu seberapa? Yaitu adalah, mohon maaf ini agak sedikit bukan jorok ya. Kalau kita duduk atau jongkok, mana-mana yang terlihat. Jadi kalau ketika kita tengok atau kita duduk atau jongkok dan kemudian kita berdiri, mana-mana ketiak itu tidak terlihat, itulah batasannya. Dengan seperti itu. Jadi ketika kita bayangkan kita duduk atau jongkok, kemudian kita bisa membayangkan posisi lubang belakang seperti apa, kemudian kita berdiri. Nah ketika itu kemudian sudah tidak terlihat, itulah batasannya atau batasnya dari sofhat tahu tadi. Atau gini, kalau kita membayangkan, kita menggunakan ilustrasi lain, kita bicara dengan batin epek-epek tadi. Batin epek-epek mana? Batin epek-epek adalah ketika ini tangan telapak tangan kanan kiri ditelangkupkan, anggap gini, mana yang tidak terlihat, ini batinnya epek-epek. Ya sudah dibayangkan ya. Mana yang ketika ada orang itu jongkok, kemudian berdiri, mana yang kemudian jongkok terlihat, kemudian berdiri tidak terlihat, itulah batasan dari kiwa tengene dubur tadi batasnya. Nah, najis tidak boleh keluar dari itu. Seperti itu. Terusannya wala yusibahu maun. Yang selanjutnya adalah tidak boleh hasyafah itu, tidak boleh sampai wala lan orang wala yusibahu maun, dan najis tidak boleh bercampuran air, tidak boleh bercampur air. Contohnya bagaimana? Contohnya, mohon maaf, kalau kita menggunakan kloset jongkok, mohon maaf ini agak sedikit, bukan sarung ya, bukan sarung. Kita menggunakan kloset jongkok itu, yang jongkok dengan duduk, yang jongkok. Kalau kemudian kita itu jongkok, kemudian keluar kotoran, kadang-kala air tuan naik
sampai ngenani apa, ngenani sekitar lubang. Nah itu sampai kemudian kok itu nyampurin najis nggak boleh. Kadang-kala beberapa kloset yang itu terminalnya itu bebeng, kadang-kala airnya kemudian menggenang, dan kemudian kita itu berak di situ, kadang-kala airnya itu naik ke atas. Terus kok sampai kemudian mengenai syafah tadi ini kan, ini sampai kena najis, ini kemudian nggak boleh. Jadi yang pertama tadi walau jaliza sofato wa syafatahu tadi, yang ini tidak boleh najis itu tercampur dengan air. Yang sering terjadi tadi kita kemudian menggunakan kloset yang jongkok, kemudian airnya itu menggenang karena agak bebeng, agak dedel, kan? Mungkin terminal agak dedel, kemudian itu kena air naik ke atas. Nah, ini tidak boleh, kena ke atas kemudian sampai mengenai najis itu, campur itu. Yang terakhir wa antakunal ahjaru thahiratun. Yang terakhir adalah bahwa yang kita gunakan itu harus suci. Harus suci. Bukan najis. Contoh apa? Ya tadi batu yang suci, yang benda suci. Kalau ada najisnya batu harus dicuci ya. Atau bata harus suci. Tidak boleh menggunakan kotoran sapi yang sudah mengeras atau dari lungko atau menjadi lungko bahasa Jawa itu nggak boleh, karena walaupun sudah kering, sudah mengeras, tapi tetap statusnya dari itu najis. Jadi yang kita gunakan harus benar-benar suci. Yang kedua adalah bukan barang yang mau dimuliakan. Tidak boleh di sini dengan keterangan atas tadi kita menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Contoh apa? Contoh menggunakan beruji, ini menggunakan buah-buahan, tidak boleh, karena buah itu sesuatu yang dimuliakan. Tidak boleh menggunakan pepaya, tidak boleh, karena sesuatu yang dimuliakan. Atau baik manusia atau jin, sesuatu yang dimuliakan. Jin apa? Tulang itu di Bulughul Maram sampaikan itu kan makanan jin, itu nggak boleh kita gunakan. Apa itu dimuliakan? Dia menggunakan batu atau menggunakan bata dan sebagainya yang selain sesuatu yang dimuliakan, yang sekiranya bisa untuk menyerap najis, mengambil najis. Ini beberapa hal tentang kita bersuci menggunakan batu. Mungkin ini agak susah untuk dibayangkan, karena apa ya tadi kita seperti bahas tayamum tapi nggak pernah praktek tayamum. Nah, itu. Karena apa? Ya kita air melimpah ruah. Kita bahas ini tapi kita belum pernah praktek sama sekali. Kenapa? Ya banyak air. Kita nggak pernah. Yuk hanya sekedar bayangkan saja. Atau sama saja dan kita kadang-kadang bicara sholat jenazah yang terjadi ya. Kita bicara sholat jenazah tapi nggak pernah praktek. Ada jenazah takut untuk mati ya seperti itu asli. Hanya kadang membayang-bayangkan saja itu. Nah ini akan lebih bagus lagi ketika kemudian setelah kita bersuci menggunakan batu, kemudian kita terusi dengan air, itu akan lebih bagus lagi. Maka dulu ada satu kaum yang memang sangat dipuji oleh Allah. Karena apa ya tadi, kaum itu dia bersucinya itu 2 kali. Pertama menggunakan batu, kemudian diterusi dengan air. Maka itu dulu ada kaum yang sangat dipuji oleh Allah. Ini dia. Tapi jika memang kepepet ya Pak, apabila dalam suatu gurun atau dalam suatu area yang tidak ada air sama sekali, pada kita harus menjalankan sholat dan sebagainya, maka ini dengan batu yang sebagaimana syarat-syarat sudah cukup. Tapi jika ada air akan lebih baik jika menggunakan batu diterusi dengan air. Jika pun hanya dengan air saja sudah cukup, seperti itu. Ini antara untuk sebuah pemahaman. Minimal kita tahu hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya hikmahnya adalah ini adalah kemurahan dari Allah atau rukhsah dari Allah Ta'ala untuk kita. Maka ibadah itu Allah itu tidak mempersulit. Yang kedua adalah kekhususan dari umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Allah itu dengan rukhsah luar biasa.
maka tidak ada kata untuk orang itu tidak bisa beribadah. Karena apa? Ada ruang. Allah itu memberikan keringan-keringan yang banyak sekali. Karena jika tidak ada air, kita bisa tayamum. Jika tidak ada adanya batu, kita bisa menggunakan seperti ini. Atau orang sholat tidak bisa berdiri, dia duduk. Dia bisa duduk, dia bisa tiduran seperti itu. Ada rusuh yang banyak sekali. Orang yang bepergian, Allah merusuh di fajamat, kosor, jamak kosor. Puasa juga demikian, ada rusuh bagi orang hamil atau orang yang menyusui dan sebagainya, ada rusuh. Luar biasa. Jadi sebenarnya kita tidak bisa beralasan, kita tidak bisa beribadah. Tidak ada alasan. Itu apa? Allah memberikan suatu piranti yang keringanan yang luar biasa. Jika memang orang itu punya keterbatasan. Tapi ya itu tadinya kemudian yang atas tadi, pasal yang atas, orang ibadah itu harus dengan ilmu. Orang ibadah itu harus dengan ilmu. Dan ilmu itu ya harus mau tidak mau dia harus ngaji. Kalau bisa ya di pesantren, kalau kiai, jika tidak ya hadirlah di majelis-majelis ilmu, di masjid. Ya ini ilmu yang penting seperti ilmu dasar seperti ini. Sebelum kadang-kala banyak orang itu yang sudah berbicara tema-tema yang muluk-muluk, tema-tema yang dangki-dangki, tapi dia kadang-kala tidak ngaji babakan yang pokok-pokok seperti ini. Tapi dia sudah bicarakan sesuatu yang dangki-dangki, yang tema-tema yang besar. Padahal dia ada sesuatu yang lebih penting dari itu apa? Dia sebelum berbicara tema-tema yang besar, ngaji dulu tema-tema yang pokok-pokok seperti pokok-pokoknya ibadah, ilmu fikih. Ngaji dulu ilmu fikih. Baik laki-laki atau perempuan. Sebelum balik, karena apa ya kan jika udah balik, sudah tadi umur 16 tahun dan atau umur 9 tahun sudah keluar mani, atau umur 9 tahun kurang 16 hari kok bagi perempuan sudah haid, ya udah panggilan jadi seorang mukallaf, dia sudah kewajiban untuk menjalankan syariat. Ya kok dia belum ngaji sebelumnya, bagaimana dia bisa menjalankan syariat? Maka penting ini untuk edukasi bagaimana keluarga mendisiplinkan, mensuasanakan agar keluarga itu menjadi keluarga yang nyaman untuk kita belajar. Disuasanakan seperti itu penting sekali agar anak itu juga nyaman. Orang tua menjadi contoh itu penting sekali. Jadi tidak bisa kita hanya ngebuki pada sekolah saja. Kadang-kadang sekolah tidak sempat membicara sesuatu yang detail seperti ini. Mau nggak mau ini harus anak harus sejak awal diperkenalkan dengan kajian-kajian seperti ini. Dari awal diajak ke masjid untuk dia bisa kenal majlis-majlis taklim. Anak kecil diajak ikut pengajian, dikenalkan dengan ulama. Nanti biasanya kalau yang sering-sering itu adalah ketika ada Mbah Kiai sudah turun dari panggung atau ada bunyi di panggung, anak dia suatu Mbah Kiai atau bunyi itu apa? Dimintakan doa atau disuwuki dia nanti menjadi anak yang soleh atau solihah. Inilah peran-peran tua di sini. Ini adalah sebuah ilmu dalam berpikir. Nah, ini peran orang tua bagaimana memahamkan ke anak, mengartikan ke anak. Anak tidak bisa langsung ujuk-ujuk bisa menjaga syariat jika tidak bisa dari awal dipelajari, dingerti seperti ini. Seperti itu. Jadi ini saya kira itu untuk kajian pada malam hari ini. Semoga pertemuan pada malam hari ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang berkah, yang ini bisa bermanfaat. Minimal kita bisa mengambil hikmah dari kajian-kajian pada malam hari ini. Sekali lagi, jangan patah semangat dimanapun keadaannya, walaupun dalam suasana yang seperti ini, kita tetap harus semangat untuk mencari ilmu, karena tidak ada kata terlambat untuk kita mencari ilmu. Seperti apa keadaannya, harus kita semangat untuk mencari ilmu. Minimal untuk diri kita sendiri, harapannya nanti untuk keluarga-keluarga kita, untuk anak-anak kita. Demikian
banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.